Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Yan di podcast FK UMSU ya. Kali ini kita membahas tentang masalah kesehatan lagi ya. Kalau kemarin kita udah bahas beberapa masalah kesehatan, kali ini kita undang salah satu dokter lagi di klinik spesialis UMSU yang berpraktek di klinik spesialis UMSU sebagai dokter umum, yaitu adalah Dr. Eka Febrianti M. Gizi. Benar ya dok ya? Benar. Iya, jadi assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tadi mohon maaf dok agak lama menunggu ya, karena ada sedikit kendala teknis tadi ya, jadi agak lama. Jadi mungkin perlu saya beritahu juga, Dokter Eka Febrianti ini adalah dokter umum di klinik spesialis UMSU. Beliau juga bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UMSU di Departemen Ilmu Gizi, dan beliau juga sebagai staf di bagian atau unit penelitian pengembangan ilmiah dan pengabdian masyarakat di Fakultas Kedokteran UMSU. Nah, pada kali ini kita akan membawakan tema yang cukup sering ya di masyarakat. Jadi kita akan angkat tema-tema yang paling sering nih, yaitu adalah anemia. Nah, sebetulnya anemia itu ada banyak, tapi yang paling sering yang terjadi di masyarakat dan kita angkat kali ini adalah anemia defisiensi besi ya dok ya. Berarti anemia yang kekurangan zat besi. Iya, betul. Anemia kekurangan zat besi. Oke, pertanyaan pertama nih dok tentang anemia. Ini pasti banyak yang tahu karena orang rata-rata bilang kalau muka pucat, wah nih kok anemia nih ya. Ini kita dengar langsung dari dokter Eka seperti apa anemia itu sebenarnya. Sebetulnya anemia itu apa itu dok? Anemia itu sebenarnya kekurangan sel darah merah ya. Jadi dalam tubuh kita itu kan ada darah yang terdiri dari sel darah merah. Ketika kita kurang sel darah merah, itu kita dinyatakan mengalami anemia. Untuk tahunya itu sebenarnya bukan hanya dari pucat ya. Indikatornya adalah hemoglobin sebenarnya namanya. Nah, hemoglobin itu nanti ada yang beda-beda sih setiap kelompok usia ya. Jadi pada anak, pada dewasa, pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sederhananya sih sebenarnya kita bisa tahu dari hemoglobinnya, misalnya pada anak itu dikatakan anemia di bawah 11. Kemudian pada dewasa, pada yang perempuan di bawah 12 dan pada laki-laki di bawah 13. Jadi 11, 12, 13 gitu sederhananya gitu ya. Nah, jadi memang gejalanya pucat, tapi itu sebenarnya definisinya adalah kekurangan sel darah merah. Itu definisi. Jadi sebetulnya anemia itu adalah kekurangan sel darah merah pada manusia. Iya. Ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita anemia nih kan banyak orang kan nggak tahu dong. Dia kan beda kayak penyakit lain kan. Dia kayak, oh saya sakit perut nih, berarti perut, oh saya demam nih. Kalau anemia tuh cara mendeteksinya gitu atau mengenalinya itu gimana itu dok? Nah iya, sebenarnya anemia defisiensi besi ini ya, ketika seseorang sudah mengalami anemia, biasanya gejalanya udah lumayan berasa, seperti lemah, letih, lesu, ya kan, bisa pusing, bisa pitam. Bisa juga kadang pitam tuh maksudnya tiba-tiba pingsan. menjadi tiba-tiba gelap gitu ya? Tiba-tiba gelap. Oh iya, oke. Terus bisa juga kadang gejalanya kayak jantung berdebar-debar. Ada juga dipikirnya sakit jantung ya kan, ternyata mengalami anemia. Tapi sebenarnya yang perlu digarisbawahi, anemia defisiensi besi ini sebenarnya defisiensi besinya itu udah terjadi jauh sebelum terjadinya anemia. Jadi jauh sebelum terjadinya muncul gejala. Iya betul. Oh iya. Ya kan. Jadi ada stagingnya. Sebelum mengalami anemia ada namanya nanti sudah ada defisiensi besinya sebenarnya. Kita kan udah punya cadangan besi ya dalam tubuh. Ada juga besi yang beredar dalam darah. Nah tahap-tahapannya ada yang namanya ion depletion. Nah itu cadangan besi yang habis duluan. Nanti tapi itu belum ada gejala loh. Belum muncul. Tapi di dalam anemia. tubuh tuh udah mulai nggak normal lah gitu. Udah mulai turun gitu. Udah mulai turun cadangan besi, masih dikompensasi sama besi yang ada di dalam darah. Kemudian nanti ada namanya ion deficient erythropoietin namanya ya. Nah itu sudah ada mulai pengurangan cadangan besi tadi udah habis, ditambah dari
besi yang di dalam darah juga udah mulai berkurang. Oh. Tapi belum muncul gejala Oh, anemia. belum muncul juga. Artinya HB-nya masih normal kadang. Oh, berarti misalnya kita periksa darah, kondisi HB normal. Iya, Oh, bisa iya, normal. Tapi kita udah alami defisiensi besi. Iya. Nah, kemudian setelah nanti mulai banyak berkurang yang di dalam darah besinya, baru berkurang juga sel darah merah, disitulah terjadinya anemia. Ya. Nah, seperti itu. Oh. Tanda awal kekurangan zat besi ini sebenarnya ada loh, yaitu mudah lupa. Oh, waduh, ini gawat ya penonton ya, yang mudah lupa. Salah satunya kekurangan anemia. Ini karena teman saya banyak nih, Dok. Iya. Iya, mudah lupa. Udah Betul. pinjam cepek, nggak ingat dia mulangi, Dok. Itu beda Tuh lagi ya, ya. anemia Anda ya. Itu Oh, itu beda. itu anemia atau benar-benar pura-pura lupa. Tapi betul loh, pelupa sama kurang konsentrasi. Nah, itu adalah tanda-tanda awal dari anemia defisiensi besi. Oh, Tapi iya. HB-nya masih normal. Dia belum pucat, Oh, oke. dia belum ada gejala anemia, tapi dia sudah ada defisiensi zat besi. Gimana kita tahu? Bisa cek Oh, profil besinya. Oh, dia nggak bisa kayak darah rutin apa gitu, nggak bisa ya, Dok? Kita cek profil besi namanya. Oh, profil besi ya. Kalau misalnya nanti penonton pasti nanya juga tuh, bisa nggak ada alatnya untuk ngecek misalnya kayak alat gula tuh kan, Dok, dicucuk gitu aja. Kalau untuk besi nggak ada ya kayak gitu Kalau ya? profil besi nggak ada, Nggak ada harus ya? ambil darah vena kan. Iya. Tapi kalau HB bisa. Oh, HB udah bisa HB ya. udah bisa lewat perifer, lewat tusuk di ujung jari udah bisa. Oh, iya. Tapi kalau pada kasus ini tadi HB-nya kadang masih normal pun ya. Betul. Harus profil besi yang kita periksa ya. Makanya sebenarnya anemia defisiensi besi ini harus kita waspadai dari awal. Kalau udah mulai pelupa, mudah kurang konsentrasi gitu kan, itu harus benar-benar diperbaiki tuh makannya. Iya. Diperbanyak lagi makan makanan zat besi. Kalau perlu suplementasi seperti itu. Oh, iya Dok. Oke, selanjutnya, Dok. Kan tadi anemia kita udah tahu gejalanya, terus apa itu anemia. Kira-kira, Dok, kok bisa gitu orang kena anemia gitu? Kadang-kadang kan yang kita lucu nih, kadang orang yang menurutnya, oh saya makan udah ini kok, Dok, gitu, udah bagus kok 3 kali sehari, tapi kok bisa anemia gitu? Padahal makannya 3 kali sehari gitu. Nah, betul. Jadi anemia defisiensi besi itu memang kan kita membahasnya anemia defisiensi besi. Kalau anemia sendiri kan luas seperti Yes, dokter betul. Rian bilang tadi ya, banyak sekali penyebabnya. Tapi kalau anemia defisiensi besi itu secara garis besar tuh ada 2 penyebabnya. Ya. Yang pertama itu memang karena kurangnya asupan zat besinya. Iya. Ya, yang kedua karena gangguan absorpsi dari zat besinya, gitu, atau gangguan penyerapannya, penyerapan zat besinya. Nah, kalau kurang asupan itu mungkin pada orang-orang yang kurang mau makan makanan yang tinggi zat besi, orang-orang yang vegan misalnya, vegetarian misalnya gitu ya. Kalau yang ada gangguan absorpsi itu biasanya seperti orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit tertentu, misalnya ada penyakit yang namanya gastritis atrofi. Ya. Nah, itu kan terganggu ya penyerapan zat besi di lambungnya. Kemudian orang-orang yang konsumsi obat-obatan tertentu, itu bisa juga terganggu penyerapannya. Iya, gitu. berarti obatnya itu mengganggu penyerapan si zat besi tadi dalam Iya, tubuh gitu ya, Dok ya. betul. Oh gitu. Berarti, Dok, kalau misalnya ini kan, nah ini teman-teman mumpung ya kita kedatangan dokter yang ahli gizi ya. Ini kita tanya sekalian nih. Pasti teman-teman juga pasti penasaran nih, supaya nggak kena tuh kira-kira arah ke makanan, karena nanti ada, Dok, yang makannya tuh 3 hari sekali gitu. Betul. Tapi kan dia tidak memakan mengkonsumsi yang tinggi zat besi gitu kan. Nah, yang bagusnya tuh gimana, Dok? Biar terjaga kita jangan sampai kena anemia gitu. Prinsipnya sebenarnya kalau untuk pencegahan adalah makan dengan pola gizi seimbang, ya kan. Berarti memang harus ada nasi, lauk pauk, sayur buahnya. Nah, kemudian untuk pencegahan ataupun untuk penata laksanaannya ya, selain pengobatan tadi, suplementasi, sebaiknya itu konsumsi makanan yang tinggi zat besi. Contohnya apa? Nah, untuk makanan tinggi zat besi ini juga ada 2 jenis nih, Dokter Rian. Jadi ada makanan yang namanya tuh ham, ya, ham iron. Jadi makanan yang jenisnya ham dan itu biasanya berasal dari hewani. Contohnya apa? Daging, ikan, udang. Ikan juga ya. Karena katanya ada beberapa rubrik menyebutkan dia dagingnya, bukan rubrik sih ya, berita sih sebetulnya. Dagingnya tuh harus warnanya merah gitu, enggak ya, Dok ya? Enggak. Oh, enggak. Memang di daging merah ada zat besi.
Tapi di ikan juga ada, Ya. di ayam ada, Ya. di udang dan kerang gitu, itu Oh, ada. ya. Nah itu yang jenis yang ham. Yang jenis yang ham ini itu bagus sekali penyerapannya, Oh, gitu. oke. Jadi mudah diserap oleh tubuh. Oleh tubuh, ya. Jadi mudah juga meningkatkan zat besi di dalam darah. Oh ya. Kemudian, tapi ada lagi jenis yang kedua, zat besi itu ada juga di tumbuh-tumbuhan. Oh, berarti kayak sayur gitu ada? Betul. Iya. Itu di non ham. Oh, itu disebut non-ham non-ham, golongannya. Iya. Non-ham ini contohnya adalah sayur-sayuran hijau Oh, ya. seperti bayam, ya, brokoli. Kemudian ada di kacang-kacangan juga, kacang Oh, ya. polong, ya, dan biji-bijian tertentu juga. Oh. Tapi untuk yang non-ham ini tidak sebaik yang ham penyerapannya. Oke. Nah, gitu. Karena dia ada zat di dalamnya itu yang agak-agak mengganggu lah penyerapan zat besinya. Gitu. Berarti dampaknya nggak sebaik yang ham tadi ya, Dok, ya. betul. Jadi misalnya kita asumsinya nih ada yang daging misalnya sekilo sama bayam sekilo. Iya. Itu banyakan si dagingnya yang Betul. mengandung zat besi gitu. 3-5 kali lebih mudah diserap. Oh, banyak. 3-5 kali. Lumayan signifikan ya. Lumayan. Iya, iya, iya. Tapi ada caranya Dokter Ian. Ya. Yang untuk yang non ham itu gimana biar bisa dia diserap dengan baik juga. Iya. Caranya dengan dikonsumsi bersamaan dengan yang mengandung vitamin C. Oh, gitu. Iya. Ya, ya. Jadi dengan adanya vitamin C itu nanti penyerapannya juga akan lebih baik gitu. Berarti dia berbarengan gitu. Misalnya kalau kita mengaplikasikan makan yang non ham tadi dengan vitamin C, kira-kira makanannya bentuknya kayak mana itu, Dong? Misalnya Makan ini apa ya, dengan kayak, apa gitu. kayak orang yang vegetarian lah misalnya kita anggap kan dia susah ya untuk konsumsi yang kayak daging-dagingan gitu. Iya. Berarti dia makan kemudian mungkin disertai dengan jeruk, jus jeruk, kayak gitu. Iya. Berarti langsung ya, berarti misalnya Betul. makannya apa gitu yang mengandung non ham tadi, Iya. tapi minumnya vitamin C-nya tinggi. Iya, yang ada kandungan vitamin C-nya dari buah-buahan ya kan banyak pilihannya sih. Ya kan ada jeruk, ada buah naga, ada jambu biji gitu. Oh iya, itu kalau mempercepat. Kalau dia yang menghambat penyerapan ada nggak? kira-kira? Ada. Itu apa tuh? Nah, kadang ini loh yang jadi kebiasaan kita, Apa tuh? yang seperti dokter yang bilang tadi kan, saya kan makannya udah Yes, bagus, betul. udah pakai daging, Iya. pakai ayam, Iya. kok masih anemia gitu kan, kok masih kurang zat besinya. Ternyata kita nggak sadar kalau kita juga memakan makanan yang menghambat penyerapannya, seperti Contohnya tahu apa nggak? tuh? Apa tuh? Minum teh. Oh, minum Sering teh. kan pesan mandi, Oh, iya, manis iya, dingin, iya, betul teh tuh. manis dingin ya. Iya, ada yang pesan mandi ya, disuruh makan malah mintanya mandi ya. Bukan mandi itu ya. Mandi itu maksudnya manis dingin ya. Teh manis Iya, dingin. manis ya. dingin. Kalau Apalagi di Medan ada kan tuh, gitu tuh. orang, Dok, yang segala penyakit obatnya adalah teh manis panas ya. Tidak efektif pada kasus ini ya, saudara-saudara ya. Semakin iya, jadi di dalam dia ada 3 sih, Ya. bukan cuma teh ya, kopi Oh, kopi juga? Iya. Waduh. Kacau kita. juga ya, Iya, iya, sama, Dok. kopi, teh sama susu. Oh, susu enggak? Nah, itu kan kadang jadi kebiasaan kita ya di orang-orang Indonesia ya, Iya, konsumsi seperti itu kan, kita pesan makan udah bagus, kemudian kita pesennya teh manis dingin, Yes, betul. kemudian atau minum kopi. Iya, kopi dingin juga, Dok. Iya. sekarang. Heeh. Sering kan habis Iya, makan, habis itu atau kita makan minum susu. Nah, Oh, iya, iya. kadang pada anak-anak kan, oh habis makan tuh harus minum susu Yes, gitu. betul. Heeh. Nah, itu ternyata menghambat karena di dalam minuman tadi itu ada namanya tanin ya, itu dan pitat ya, itu bisa menghambat penyerapan dari zat besi. Oh ya, nah itu berarti Anda harus tahu tuh ya bahwasanya mengkonsumsi kopi atau teh atau susu tadi ya itu bisa menghambat, bukan dia tidak menyerap sama sekali ya, Dok ya. Iya. Cuman penyerapannya jadi jauh berkurang daripada kita minum air putih aja. Atau jus jeruk. Atau jus jeruk. Itu Ya, pilihan justru lebih itu baik. lebih good lagi ya, Dok ya. Iya, atau lebih jus baik. jeruk. Pokoknya yang mengandung vitamin C. Oh gitu. Sebaiknya. Nah, Anda yang sekarang udah merasa gejala-gejala kayak tadi ya, mulai lemas, lupa, mudah lupa. Nah, itu bisa tuh udah mulai merubah sedikit pola makannya ya, Dok ya. Betul. Iya, kita ganti pola makannya supaya dia bisa jadi lebih baik untuk penyerapan si zat besi tadi. Nah, saya mau nanya lagi, Dok. Ini kan orang anemia tuh biasanya kalau di awam tuh kan, wah dibuka mata pucat, wah anemia gitu ya kan. Seandainya lah misalnya ada orang anemia, kira-kira bahaya nggak, Dok? Untuk mengancam jiwa atau penyakit lain mungkin? Sebenarnya sih kalau secara langsung memang tidak terlalu berbahaya. Oke.
Tapi sebenarnya terhadap organ-organ lain itu bisa berbahaya juga. Karena kita tahu kan sel darah merah itu kita perlukan untuk mengantarkan oksigen, mengantarkan nutrisi ke seluruh sel kita. Jadi bisa kita bayangkan kalau dia kurang, artinya kurang juga lah oksigen dan nutrisi-nutrisi lainnya ke sel darah kita. Akibatnya nanti banyak lagi komplikasi-komplikasi lainnya gitu. Apalagi kalau misalnya dia punya penyakit misalnya awalnya dok ya? Iya, semakin berat Makin jadi gawat ya? penyakitnya. Oh iya. Berarti memang anemia itu sangat cukup signifikan ya. Mungkin teman-teman di rumah bagi yang memang selama ini udah merasa gejala-gejala itu lebih baik cepat segera berobat. Nah, ini mau nanya lagi dok, kalau misalnya dia sakit kayak gitu, kira-kira mau berobat itu kalau mau sama dokter lah gitu, berobat di mana gitu dok? Yang ada bisa kan tadi pemeriksaannya nggak bisa sembarangan gitu dok? Iya betul. Kalau untuk pengobatan untuk pergi berobatnya sebenarnya bisa di vaskes pertama gitu ya, vaskes pertama ya. Bisa di klinik ya kayak klinik spesialis UMSU pun bisa kan. Oh bisa. Berarti dok kalau di klinik UMSU itu bisa juga kita periksa ininya, periksa darahnya tuh udah ada ya untuk pemeriksaan hemoglobin tadi ya? Bisa. Udah bisa pemeriksaan darah rutin ya. Di sana ada hemoglobin, udah bisa diperiksa. Jadi di sana udah bisa tahu tuh kita udah menderita anemia atau tidak. Oh gitu. Terus itu periksanya lama nggak dok? Misalnya apakah perlu berapa hari, berapa jam gitu? Enggak, bisa siap dalam 1 hari itu kayaknya, dalam beberapa jam sih biasanya. Oh ya, berarti kalau misalnya kita nanti berobat hari ini gitu, mungkin konfirmasi tentang hasil pemeriksaannya di hari itu juga gitu. Iya betul. Iya, nah itu teman-teman yang mau berobat ya, kalau misalnya ada mengeluhkan gejala-gejala yang mengarah tadi ke anemia itu ya, seperti mudah lupa, lemes, atau terasa mungkin lebih pucat atau sebagainya, itu bisa langsung berobat ke klinik spesialis UMSU ya. Kalau Anda mau berobat dengan Dr. Eka Febrianti, nanti jadwalnya kita tuliskan di deskripsi beserta dengan kontaknya. Jadi nanti mungkin bagi teman-teman yang mau ini ya, yang mau bikin janji temu, oh saya maunya sama Dr. Eka, terutama biasanya yang perempuan ya, biar lebih enak karena dokternya perempuan kan. Itu nanti bisa hubungi kontak di bawah, nanti kita cantumkan ya. Nah, terakhir nih dok, kita kan tadi udah tahu berobat kemana. Nah kalau misalnya kita udah kena nih dok dan berobat, mencegahnya supaya nggak kena lagi gitu dok. Selain dari gizi tadi, makanan tadi ada nggak misalnya olahraga atau apa gitu, kira-kira ada nggak yang signifikan? Kalau untuk mencegah lagi memang sebenarnya dari terutama dari nutrisi. Nutrisi tetap karena karena kan sesuai sama etiologinya tadi kan, penyebabnya tadi loh. Kan penyebabnya memang dari kurangnya asupan atau gangguan absorpsi. Kalau memang gangguan absorpsi ya harus berobat juga, berarti harus periksa, mungkin bisa ke dokter penyakit dalam ya, spesialis penyakit dalam. Nanti bisa diperiksa memang ada misalnya masalah gangguan penyerapan seperti yang tadi ya, gastritis atropi, atau bisa juga celiac disease. Nah, itu nanti kalau udah diobati biasanya insya Allah anemianya membaik juga gitu. Oh gitu ya. Berarti memang kalau dia yang utama itu tetap nutrisi ya. Iya betul. Jadi memang harus menjaga pola makannya bergizi seimbang, kaya dengan zat besi, kemudian menghindari yang menghambat tadi penyerapan zat besi. Kalau dia harus kaya dengan zat besi dok, pada orang-orang diet bisa juga lah kena ya dok ya? Karena diet tuh segalanya nggak dimakan gitu ya kan? Nah dietnya juga harus hati-hati nih kalau melakukan diet ya. Jadi diet itu sebaiknya sebenarnya harus berkonsultasi sih. Oh gitu ya? Iya, agar kita nggak salah dalam makan. Jadi jangan sampai kita pengen turunin berat badan tapi kita malah dapat penyakit yang lain. Betul, malah gitu. sakit gitu. Langsing enggak, opname ya gitu ya. Malah ada kondisi lain yang memberatkan. Oh iya, berarti itu bisa konsultasi ke dokter langsung? Bisa sih. Di klinik UMSU kita juga menyediakan konsultasi untuk gizi, untuk yang ingin menjalankan diet. Itu kita juga bisa membantu mengaturkan pola makannya. Kemudian follow up-nya gitu. Oh ya, berarti nanti di follow perkembangan dari progresnya gitu ya. Iya betul. Nah tuh teman-teman bagi yang mau konsultasi tentang diet, karena nanti diet ini banyak yang salah ya, sama seperti video kita sebelumnya tuh yang sama dokter spesialis yang sebelumnya juga diterangkan bahwa beberapa diet yang nggak tepat itu akan memunculkan penyakit-penyakit baru. Ya bukannya dapat tubuh yang ideal, malah jadi jatuhnya sakit. Nah kalau memang Anda nanti mau konsultasi tentang bagaimana cara diet yang tepat, Anda bisa langsung
datang ke klinik spesialis UMSU ya di Jalan Gedung Arca. Itu nanti jadwalnya untuk ketemu dokter Eka karena ini spesifik ke gizi ya dokter Iya, ya. betul. Ini spesifik ke gizi. Nanti Anda bisa datang ke klinik UMSU, jadwalnya akan saya cantumkan di bawah dan Anda bisa bikin janji temu melalui kontak person yang akan saya cantumkan di bawah juga ya dok ya. Oke, mungkin itu aja cerita kita hari ini ya. Tentang anemia defisiensi besi. Insya Allah nanti beberapa podcast yang kedepannya kita akan bahas kalau bisa nanti anemia-anemia yang lain atau nanti penyakit-penyakit yang cukup sering di masyarakat ya dok ya. Baik, mungkin itu aja. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel kami dan jangan lupa tekan tombol loncengnya dan tekan tanda jempol ke atas. Itu aja mungkin podcast kita hari ini. Saya Dr. Rian dan Dr. Eka mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.